Hai, saya Azam. Selamat datang di Bengkel 3D. Ya, di sini sudah ada gambar referensi untuk tutorial hari ini, yaitu membuat sebuah kunci Inggris. Silahkan tinggal cari aja di Google, ketikkan aja kunci Inggris ya. Akan ada banyak banget, tinggal pilih aja, lalu masukkan ke dalam Blender ini sebagai referensinya ya. Seperti biasa, pencet Shift A, Mesh, dan Circle. Buka menu Add Circle-nya, jangan lupa vertices-nya ubah menjadi 12, tadinya kan 32 ya. Lalu pencet R X90 untuk merotasi ke sumbu X banyak 90 derajat. Oke, lalu ke edit mode. Di sini pencet Shift D dan ke sumbu X nih. Yang ini untuk bagian lingkaran ini dan yang ini untuk bagian ini ya. Pada bagian ini tinggal di scale aja, lalu disesuaikan lagi. Nah ya, sesuai seperti ini. Seleksi bagian vertex ini nih, bagian depan ya kalau nggak salah. Pencet X dan pilih vertices, lalu seleksi bagian ini, lalu pencet E dan S untuk extrude sekaligus scale ya. Terus kita sesuaikan dengan gambarnya. Oke, sudah selesai. Silakan di pause dulu videonya jika ingin mengikuti setelan seperti saya ini. Tapi intinya sih yang penting sesuai aja sih dengan bentuk gambarnya ya. Nah, kalau ada yang miss kayak gini sih gampang ya. Nanti diatur belakangan. Lalu setelah ini, seleksi ketiga vertex ini nih. Jangan lupa ya, kita ada di mode vertex select karena kita akan mengedit bagian vertexnya atau bagian titiknya ya. Pencet E untuk extrude, lalu scale, lalu drag ke sini nih. Oke, ke sumbu X, lalu scale. Ini sekali lagi, ini tidak perlu terlalu persis ya dengan gambar referensi. Lalu pencet E lagi untuk extrude dan ke sumbu X atau pencet X ya. Sudah segini aja cukup. Lalu kita beralih ke bagian ini. Kita scale. Ingat ya, ini untuk menduplikat bagian ini yang tadi awal itu harus berada di edit mode ya, biar nantinya bisa disatukan. Nah, setelah ini pencet E untuk extrude dan scale untuk scale ya, dan S maksud saya untuk scale. Nah, lalu kita seleksi vertex-vertex bagian ini vertex-vertex ini ya, selang-seling aja, lalu kita scale. Oke. Setelah ini kita seleksi ketiga vertex ini, terus extrude ke sumbu X. Ini kan nggak sama ya, tapi nggak apa-apa. Kita akan samain aja. Oke, segini kira-kira. Nah, bagian ini kita perbesar dulu. Terus yang ini nih, vertex ini sama ini sambil tahan shift ya, pencet F. Nah, jadi sudah ada garis ini untuk penghubungnya. Lalu ini dan ini. Oke. Pencet angka 2 untuk pindah ke edge select nih, yang ini edge select. Lalu seleksi edge bagian ini sambil tahan shift, klik bagian ini. Pencet F dan ini juga pencet F. Oke, sudah. Oke, kita akan tarik dulu. Nah, biar agak depanan dikit. Ini kayaknya terlalu besar ya. Ini masih seperti ini. Kita tarik lagi. Kita samakan aja. Nah, tinggal bagian ini kita besarkan. Nah, seperti ini. Yang ini juga karena di gambarnya itu ini lebih besar ya. Oke, sudah beres. Kita ke edit mode lagi. Kita seleksi semuanya. Lalu pencet E untuk extrude dan tarik ke sumbu Y ya. Oke, segini cukup. Terus pencet angka 3 untuk pindah ke face select nih yang ini. Lalu seleksi face bagian ini sambil tahan kontrol, klik bagian ini dan klik bagian ini. Oke, kita beralih ke sini sambil tahan shift, klik bagian ini, tahan kontrol, shift-nya lepaskan, bagian ini, klik ini dan ini. Oke. Lalu kita extrude ke sumbu Y. Nah, segini bagus. Lalu ke object mode, terus pencet Ctrl 3 untuk memberikan efek subdivision surface. Bagus kan? Udah hampir mirip. Klik kanan, set smooth untuk menghaluskan. Jangan lupa auto smooth-nya di sini nih, di normal dan auto smooth. Lalu ke edit mode lagi. Kalau misalkan kurang sesuai dengan selera, tinggal disesuaikan aja lagi ya. Jangan lupa aktifkan toggle X-ray-nya biar bagian belakang ini nih ikut ke seleksi ya.
Nah, bagus, lumayan. Ke edit mode lagi atau pencet tab di sini, Ctrl R. Nah, biar lebih jelas aja ya, seperti di gambar. Di sini juga Ctrl R. Ini juga. Oke, tidak perlu sampai full. Yang terpenting jelas ya bagian sudutnya. Oke, lalu bagian ini juga. Nah, bagian ini. Sip, secara garis besar sih sudah selesai ya. Langkah selanjutnya tinggal kita kasih warna aja. Oh ya, bagian tengahnya ya. Kalau misalkan pengen ke edit mode, lalu pencet angka 3 untuk pindah ke face select yang ini. Lalu seleksi face bagian ini dan ini. Terus pencet I. Oke, lalu scale ke sumbu X kalau misalkan pengen lebih kecil. Lalu pencet A untuk extrude. Nah, kan mantap. Di sini Ctrl R. Nah, udah deh sama. Gambar referensinya kita hilangkan lagi, kita delete. Oke, terima kasih. Kita buat dulu panggungnya. Lalu yang ini kita rotasi lagi, R, X, min 90. Nah, biar tidur ya. Oke, beres. Nah, di sini kita akan aktifkan kameranya. Oke, pencet Ctrl Alt Numpad 0. Kita sesuaikan dulu angle-nya. Oke, kita ke objek, set origin, origin to geometry. Nah, biar enak aja merotasinya ya. Terus kita pindahkan ke viewport shading. Nah, ini kan masih gelap. Kita tambahkan cahaya. Cahayanya pertama cahaya sun. Ini fungsinya sih untuk memberikan efek cahaya secara keseluruhan ya. Jadi terang semua gitu. Shift T. Nah, segini aja. Bebas sih sebenarnya. Ini ke angle kita ganti menjadi 22 biar si shadow-nya atau si bayangannya lebih halus. Lalu pencet Shift A lagi, tambahkan lighting-nya menjadi area. Power-nya kita tambahkan menjadi 70. Nah, kita coba lihat. Kita ganti ke mode cycle atau cycles. Oke, background-nya kita ganti warna hitam. Nah, seperti ini. Lalu bagian kunci Inggrisnya pada metalik kita fullkan aja dan roughness-nya kita turunkan. Nah, jadi sudah mirip seperti kunci Inggris ya. Oke, lalu kalau misalkan kurang cahayanya tinggal tambahkan lagi. Bentar, saya akan membagi layarnya ya menjadi dua. Yang ini masuk ke mode kamera biar tahu hasilnya, yang ini biarkan seperti ini karena kita akan mengeditnya. Oke, kita tambahkan cahaya di sini ya, tambahkannya jangan di sini. Lighting, lalu pilih area lagi, misalkan di sini Shift T. Nah, ini kita ke top dulu, Shift T lagi. Oke, yang ini 100 kita scale aja, Set G. Nah, segini aja bagus nih biar sebagiannya mengkilap gitu ya. Udah sih, tinggal tambahin aja cahayanya kalau misalkan memang kurang. Oke, bagus. Lalu kita akan atur renderingnya. Pada color management, looknya saya akan rubah menjadi very high contrast dan filmicnya menjadi standar. Oke, beres. Silahkan tambahin lagi cahayanya kalau misalkan kurang ya. Pencet F12 untuk mulai merender. Jangan lupa di save. Nah, sudah jadi. Maksud saya tinggal tunggu hasil renderingnya. Silahkan dicoba lagi ya, lalu dijual di microstock kesayangan kalian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam penyampaian tutorial ini. Tetap semangat, rajin latihan, dan sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya. Dadah!